Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Perdana Putra Sialoho, NIM 254100022, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, mata kuliah Kalkulus 1. Pada video ini kita akan membahas apa itu gradien atau kemiringan dan bagaimana konsep matematika ini digunakan dalam dunia nyata, khususnya pada lereng dan jalan. Materi ini penting untuk pembelajaran matematika, fisika, dan teknik sipil. Oke, kita masuk pada konsep dasar gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis, menunjukkan seberapa besar perubahan vertikal, naik atau turun dibandingkan perubahan horizontal. Oke, kita masuk pada rumus dasar gradien. Oke, rumus dasar gradien adalah M sama dengan delta Y per delta X, yang mana adalah delta Y sama dengan perubahan tinggi dan delta X adalah perubahan jarak mendatar. Oke, ambil contoh. Jika sebuah jalan naik 2 meter setiap mendatar 10 meter, maka M adalah, oke, kita masukkan seperti contoh di atas ya. Jadi seperti rumus di atas, M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan 2 per 10. M sama dengan 0,2 atau 20%. Maka kemiringan sebuah jalan tersebut adalah 0,2 atau 20%. Contoh gradien dalam kehidupan nyata pertama adalah pada jalan raya. Gradien menentukan seberapa curam jalan. Kedua, semakin besar gradien, semakin sulit kendaraan naik. Contoh yang kedua adalah pada lereng bukit. Gradien pada lereng bukit menunjukkan potensi terjadinya longsor, erosi, dan tingkat bahaya tergantung seberapa persen gradien pada lereng bukit tersebut. Contoh ketiga adalah pada konstruksi bangunan. Digunakan untuk membuat saluran air, rem kursi roda, drainase, dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh gambar gradien dalam kehidupan nyata. Yang pertama, jalan raya. Gradien menentukan seberapa curam sebuah jalan. Contohnya adalah mobil yang menanjak di tanjakan curam. Contoh kedua adalah lereng bukit. Gradien membantu menilai kerawanan terhadap longsor atau erosi. Oke, contoh ketiga adalah dunia konstruksi. Menentukan gradien yang tepat agar air bisa mengalir dan akses tetap aman. Contohnya pada dunia konstruksi adalah jalan untuk kursi roda atau orang disabilitas. Oke, kita masuk pada cara menghitung gradien pada lereng dan jalan. Kita ambil pada contoh 1 pada kemiringan jalan.
Contohnya adalah contoh 1, jika jalan naik 5 meter untuk setiap 50 meter jarak mendatar. Diketahui delta Y sama dengan 5 meter dan delta X atau 50 meter. Tanya M atau gradien. Jawab M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan 5 meter per 50 meter. M sama dengan 0,1 dan M sama dengan 10%. Interpretasi setiap 100 meter maju naik 10 meter. Jadi kemiringan pada jalan adalah 10 meter per 100 meter. Oke. Contoh 2 adalah lereng bukit. Pada lereng bukit, contoh soalnya adalah perbedaan tinggi 30 meter dengan jarak 100 meter. Diketahui delta Y atau perubahan tinggi adalah 30 meter dan delta X atau perubahan jarak mendatar adalah 100 meter. Ditanya gradien pada lereng. Dijawab M sama dengan delta Y per delta X. Maka M sama dengan 30 meter per 100 meter. M sama dengan 0,3 dan M sama dengan 30%. Maka gradien pada lereng bukit termasuk curam di tingkat 30%. Ini adalah contoh representasi gradien dalam grafik dan diagram. Pada gradien pada grafik koordinat, gradien positif adalah gradien yang garis naik ke kanan dan gradien negatif adalah gradien yang garis turun ke kanan. Lereng pada diagram, yang biru adalah lereng landai dan yang merah adalah lereng curam. Yang artinya adalah lereng landai sedikit menanjak dan lereng curam adalah tanjakan yang tinggi. Oke. Makna gradien terhadap keamanan jalan dan lereng.
Untuk jalan kendaraan 0-10% aman dan umum pada jalan raya. 10% 10% sampai 20% cukup curam, biasanya untuk jalan pegunungan. 20% sangat curam dan berbahaya. Untuk lereng tanah 15% aman untuk bangunan. 15% sampai 30% harus diperkuat menggunakan retaining wall atau vegetasi. 30% berisiko longsor tanpa penanganan yang tepat dan instruksi dari yang punya keahlian. Ini adalah contoh gambar dan makna gradien terhadap keamanan jalan dan lereng. Pada gambar pertama, 0-10% masih tergolong aman untuk berkendara dan 10% sampai 20% sudah mulai curam. Jika lebih dari 20%, biasanya digunakan hanya di jalan pegunungan dan cukup berbahaya. Untuk lereng tanah, di bawah 15% masih aman untuk bangunan, seperti pada gambar. 15% hingga 30% harus diperkuat dengan dinding penahan tanah atau vegetasi. Di atas 30% sangat berisiko longsor. 1. Desain jalan dan jembatan guna agar kendaraan tidak kehilangan traksi. 2. Perencanaan pada drainase. Kegunaan agar air hanya bisa mengalir jika ada gradien minimal pada saluran atau irigasi. 3. Analisis kestabilan lereng guna untuk mencegah longsor. 4. Bangunan bertingkat dan ram guna untuk menentukan panjang akses bagi penyandang difabel atau disabilitas. Contoh penerapan gradien dalam teknik sipil. Gambar pertama adalah desain jalan dan jembatan. Untuk merancang jalan dan jembatan agar kendaraan tetap aman. Contoh gambar kedua adalah perencanaan pada drainase. Untuk mendesain drainase supaya air dapat mengalir dengan baik. Contoh gambar ketiga adalah analisis kestabilan lereng. Untuk menganalisis kestabilan pada lereng pada wilayah berbukitan. Contoh keempat adalah bangunan bertingkat dan ram. Untuk menentukan panjang akses bagi penyandang difabel dan untuk menentukan panjang ram di gedung agar ramah bagi penyandang disabilitas. Kesimpulannya adalah pada penerapan gradien dalam teknik sipil, gradien sangat membantu bagi pembangunan infrastruktur dan perancangan untuk kegunaan gradien dalam jalan, penggunaan jalan, drainase, lereng, dan pembangunan gedung bertingkat untuk ramah bagi penyandang disabilitas. Oke, dan yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan bagaimana gradien berguna bagi dunia nyata khususnya pada lereng dan jalan. Jadi gradien bukan hanya konsep matematika tapi hal penting dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada dunia teknik. Memahami gradien membantu kita membaca kondisi jalan, memahami risiko lereng, dan merancang konstruksi yang aman, khususnya pada lereng yang curam pada lereng bukit atau pegunungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe untuk video edukasi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sama. Oke.